Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang khatib muliakan, Abu Imam Masjid, dan seluruh kaum muslimin yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
sedikit mau'izah pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan makin hari dalam rangka kita makin jauh akan dekat dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Moga kiranya Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita, selalu kita dalam ridha dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun mau'izah pada hari yang berbahagia ini adalah 4 mutiara yang paling berharga yang Allah berikan pada diri anak Adam. Yang 4 mutiara tersebut bisa hilang dengan 4 sifat keji juga yang ada pada diri anak Adam tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan akan ciptaannya, kita yang namanya manusia merupakan ciptaan Allah yang paling baik dari segi bentuk. Allah dalam Al-Quran menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan akan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Dari segi bentuk itanya hana payah usahali. Kita tidak perlu lagi kepada usaha, sebegitu indah Allah ciptakan. Juga Allah hiasi dengan 4 mutiara. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, tersebut dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Rasulullah? Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ada 4 mutiara pada diri turunan anak Adam yang bisa hilang mutiara tersebut oleh 4 perkara. Mana mutiara tersebut? Amal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sholih. 4 mutiara tersebut, yang pertama akal, yang kedua yaitu agama, syariat, yang ketiga yaitu malu, dan yang keempat amal yang sholih. Ini merupakan mutiara yang paling berharga yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kita manusia. Kemudian 4 mutiara tersebut, akal bisa hilang dengan sebab marah. Fal ghadabu yuzilul aqla. Maka marah itu bisa menghilangkan akan akal. Oleh karena demikian, hati-hati dengan hawa nafsu amarah. Karena amarah itu didukung ataupun diajak kita oleh nafsu dan syaitaniyah, hingga marah yang berlebihan bisa menghilangkan akal. Leureng wate bengi, kadang-kadang ceri promo. Leureng wate bengi, kadang-kadang kata-kata sangat kasar terhadap orang-orang yang memang harus kita berbuat baik. Ledatnya gara-gara bengi akai gade. Makanya Rasulullah dalam satu hadis mengingatkan kepada Muawiyah, ya Muawiyatu, iyyaka wal ghadaba, fa innal ghadaba yufsidul imana kama yufsidus sabru al asala. Rasulullah mengingatkan Muawiyah, wahai Muawiyah, waspadalah engkau terhadap marah, karena bahwa sungguhnya marah itu bisa merusakkan akan iman, sebagaimana merusak oleh buah kayu yang pahit akan madu. Sebagaimana kita melihat madu itu begitu manis, tapi bisa rusak dengan buah kayu yang pahit. Maknanya madu yang begitu manis akan pahit oleh buah kayu yang pahit. Sebagaimana buah kayu yang pahit bisa menghilangkan rasa manis madu, begitulah marah bisa menghilangkan akan iman. Makanya hati-hati dengan marah. BBO itu kamu te, BBO kamera humpunyung, BBO kabunge. Kalau marah pada tempatnya itu dibolehkan dalam agama. Benci ataupun marah kepada kemaksiatan, tidak senang kepada yang dilarang oleh Allah, itu boleh. Tapi marah yang hanapat pedu nyo hanjut dalam agama, karena bisa menghilangkan akal. Karena akal itu merupakan nur yang Allah jadikan dalam hati nurani kita. Dengan akal itu
didapatkan mana yang benar, mana yang salah. Apabila akai kagada, nyodong kemudian hanali so semiki teh yang betul. Makanya hati-hati dengan akal. Bisa dengan dengan marah, karena marah itu bisa menghilangkan akal. Yang kedua, mutiara yang paling berharga yaitu agama. Dan apa yang bisa menghilangkan agama? Al-hasadu yuzilud dina ay syari'ata. Hasud, iri dengki, kedengkian bisa menghilangkan akan agama yaitu syariat. Makanya kedengkian itu adalah ingin cita-citanya supaya nikmat pada orang lain yaitu hilang. Kibancara nikmat bago begada. Atai ka senang kok ka susah katanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Padahal sifat orang mukmin senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kalau sifat kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, sebenarnya itu sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik. Sifat orang mukmin senang melihat orang senang dan susah melihat saudaranya susah. Matanya ke mana orangnya? Asal kata senang go, kata susah katanya. Go belum moto, gula tanya lima tu. Ada yang belum moto go, naik pangkat go, nyampe tanya kamu ke bataduk pegang naik pangkat go. Selalu kita menginginkan bahwa nikmat yang ada pada orang lain hilang, itu hasud. Nabi juga berpesan dalam satu hadis, iyyakum wal hasada, fa innal hasada kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hati-hatilah kalian terhadap kedengkian, karena kedengkian itu bisa memakan akan segala kebajikan sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar. Lagi takalan lagi tanya apu yuronyo. Tacok tacok apu tatut kaya tu. Angeh kaya tu nyan. Abi dipajuh le apu je kabe. Sebagaimana habis kayu bakar dimakan oleh api, begitulah habis kebajikan seseorang dimakan oleh yang namanya kedengkian. Makanya sifat kedengkian bukan sifat orang mukmin. Makanya hati-hati dengan sifat hasud, karena bisa menghilangkan yang namanya yaitu syariat. Yang ketiga, mutiara yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita hambanya, juga kita umat Muhammad, yaitu haya, yaitu malu. Apa yang bisa menghilangkan akan rasa malu? Wa tam'u yuzilul haya'ah. Tamak, rakus bisa menghilangkan rasa malu. Yang pentingnya, malu itu mutiara yang paling berharga. Tapi rakus bisa menghilangkan rasa malu. Yang dimaksud malu di sini malu kepada Allah. Apabila kajidu tipu tamak rakus, maka gada rasa malai. Menyukun bahasa Aceh, putuh urat malai gara-gara tamak. Orang yang tamak kepada harta, yang rakus kepada harta, menghalalkan segala cara demi mendapat harta tersebut. Tidak lagi dia memandang apakah itu Allah ridha ataupun Allah murka. Dumnale urang dipilih jalan, menjual sabu-sabu, main judi, lebih-lebih hari ini judi online, yaitu ship, karap rata kedai kopi. Kenapa mereka main judi? Telah hilang rasa malu kepada Allah karena menginginkan harta dengan jalan yang mudah. Ini kejadian di lapangan. Tamak bisa menghilangkan rasa malu. Urang yang bulu ke harta, gemita cara, hana lenging cara mita hartanya, halipu harum, hilang malunya kepada Allah. Kenapa? Rakus kepada harta. Juga rakus kepada pangkat jabatan kekuasaan. Apabila pada diri manusia itu sudah rakus kepada pangkat, sudah rakus kepada jabatan, sudah rakus kepada kekuasaan, maka hilang rasa malu kepada Allah. Blow pangkat,
Apakah 200 juta? Apakah 500 juta? Apakah 1 miliar? Demi pangkat dan jabatan dia dapatkan. Padahal rashi wal murtashi finnar, orang yang sogok dan menerima sogok, dua-duanya adalah urung belau neraka. Tapi karena rakus kepada pangkat, jabatan, kekuasaan, hana yeli dengku mudua, hana maleli ka Allah. Bukan tidak boleh mencari pangkat, bukan tidak boleh mencari jabatan, bukan tidak boleh mencari kekuasaan, tetapi gadah male menyuka bulu kepada pangkat, jabatan, kekuasaan. Di kampung kadang-kadang yang paling kecil, pilih kecil, kecil kan paling ubud. Kamen di kampung, sebelum dia calonkan kepada mencalonkan dia sebagai Pak Kecil, ajak ala juk rumah, ya basaka 2 kilo tempo, netop lun. Kecil pangkat yang paling ubud. Karena Kecil ingin tak mendapat jabatan baju ke Kecil, blow jabatannya, ya juk sogok urung 2 kilo tempo sakah. Kenapa? Malu tidak lagi dia miliki. Perlu tunggu malaya. Karena malu itu bukan mutiara. Bukan malu kepada manusia. Malu kepada Allah. Nyo malaya ke urang lah. Handa je pubu maksud ke urang. Menyelikut urang. Urang hang je Madinah lang kawarame malaya ngile urang. Urang hang je cumucu lang kawarame malaya je ngile urang. Bukan. Menyotanyo hana lang kawarame. Boleh jadi dalam kamar sendirian ataupun berduaan. Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak melihat? Ini yang sangat penting. Oleh karena demikian, cukup bahaya tamak. Rakus bisa menghilangkan rasa malu. Lon tengah tat haba Abu Tu di belang beladi. Sering beliau mengungkapkan, ketika malu tidak dimiliki lagi oleh manusia, maka ketika itu manusia itu lebih rendah daripada derajat binatang. Saya ulang. Ketika manusia itu tidak ada lagi rasa malu kepada Allah, maka pada ketika itu manusia itu derajatnya lebih hina daripada derajat binatang. Anayum dayo dulu. Binatang tidak punya akal, kita punya akal. Yang penting benar malai. Yang kejut menyuruh hana malai, igampung de, bajak bak khauri mentang de. Kita pergi kenduri, apakah kenduri apakah kematian ataupun pesta, nyambuh-buh ngopingan menyuruh hana malai li. Ngopingan gebuh-buh dengkung-kungkut, hana pak lawa, menyuruh lawa rubu, payah cepat BBU. Yang kaputuh rak malai ni. Padahal kan hanjut dapat juh halak kadar. Hanjut tahu dapat juh lau rumah. Yang menyurung bulu. Bahasa Aceh bulu ikut. Oleh karena demikian, hati-hati terhadap tamak. Apabila manusia itu sudah memiliki rasa tamak, ingin memiliki kepada sesuatu, maka hilang rasa malunya. Itu hurap malai dulu. Ma menyukahan alai-malai dengan Allah. Yang tanda hati hana betul ini. Salah satu tanda hati tidak benar, salah satu hati telah mati. Wala tastahkiranna minad dunubi syai'a. Tidak merasa hina dan malu di hadapan Allah ketika berbuat dosa, bahkan bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Nyen tanda hati hana betul ini. Tidak merasa hina di hadapan Allah, tidak merasa malu dikala dia berbuat maksiat, bahkan bangga dengan kemaksiatan tersebut. Belum motong peng harum, bangga motor baru, padahal peng harum. Begak rumah 2 tingkat, senang bangga rumah 2 tingkat, padahal wang-wang haram. Pengen yatim naruh hinan, pengen janda naruh, pengen fakir miskin naruh, bangga, tidak merasa malu dan hina di hadapan Allah. Maka ketika malunya tidak ada lagi, rasa hinanya tidak ada lagi di hadapan Allah, yakinlah itu hatinya sudah ditutupi oleh noda-noda dosa. Hati yang kahana betul ini. Kembali kepada dasar yang bahwa malu mutiara yang paling berharga. Maka yang menghilangkan rasa malu itu adalah yaitu
tamak, rakus. Nya hana payah hayat tanya mbak gop tadi. Oh, untuk cita du ajuna bulu tanya mentang ke harta. Nyo tanya uruh hurung menghalalkan segala cara demi tujuan tercapai. Kalau masih punya rasa tamak, jangan mimpi sifat malu ada pada diri kita. Apabila sifat tamak telah kita miliki, maka malu itu akan hilang. Anali urak malay dan kau butuh urak malay. Cuman diingat yang saya pesan tadi, yang dipesan oleh Abu Tu di Belang Beladi, guru daripada Abu Belang Jeru juga Abu di Palu Gading, almarhum, Allah yarham. Apabila malu tidak kita miliki lagi, maka ketika itu derajat kita lebih hina daripada derajat binatang siapapun dia. Yang kejut tanya dumno kagak pegal Allah Taala sampai derajat tanya lebih hina daripada binatang. Benar malai betul. Oh, waktu kita mau kerjakan maksiat, Allah ridha, Allah senang, kita kerjakan. Allah murka, kita tinggalkan. Yo, malai penting tak? Karena dia itu mutiara yang paling berharga. Kemudian yang keempat, mutiara yang paling berharga pada diri anak Adam, yaitu amal solih. Amal solih ini juga bisa hilang dengan sifat keji yang ada pada diri kita. Mana yang bisa menghilangkan amal solih? Al-ghibatu tuzilul amal solih. Ghibah, mengupat, membicarakan aib orang lain. Atai kata du kahana betul go. Hana betul kesi, hana betul dungku imum, hana betul nyok. Musido hana betul. So yang betul, tanya yang pegah yang betul. Lah mendung salah. Atai kata du bak kedai kopi. Atai kata du berangkapat tadu. Kita kumpul barang 3 orang, 4 orang yang selalu kita bicarakan kekurangan dan keaiban orang. Mengupat orang lain, menggunjing orang lain. Ghibah itu bisa menghapuskan ataupun menghilangkan akan amal yang solid. Walau amal kita kerjakan mulai kecil, puasa, mulai umur 7 tahun kita kerjakan, sampai umur kita sudah 60 tahun. Juga solat dan zakat dan haji dan sebagainya yang kita lakukan ibadah taat kepada Allah. Tetapi dengan ghibah akan hilang semua amal solid yang kita kerjakan. Kejut, mengerjakan amal solid banyak orang yang mampu. Melaksanakan solat banyak orang yang mampu. Melaksanakan haji banyak orang yang mampu. Melaksanakan zakat banyak orang yang mampu. Melaksanakan ibadah puasa banyak yang mampu. Tapi mempertahankan pahala ibadah yang telah Allah berikan, kalau bahasa Acehnya mupoposinya pedenu. Kadang-kadang baru keluar dari masjid, ada medih tak putruk rumah oleh dia. Leh tahu rumah tak payah bubu tak kisah tak pegah ke gopnya hana. Nya tebit keluar dari masjid, duduk di warung makan ataupun minum, kata Melayu pegah kaib gop. Padahal kita baru mencari ridha Allah, ibadah kepada Allah. Kita ingin pahala, ingin ridha Allah, tetapi begitu keluar dari masjid, kata pegah hana betul gop. Kadang-kadang yang pertama diupat, dihujah, di ghibah itu khatib itu sendiri. Kadang-kadang ada pembicaraan khatib yang selalu kena ngetanya waktu kepala khatib. Masalah tamak roh ketanya. Masalah hasud roh ketanya. Hal yang menansit masalah ghibah roh ketanya. Oh waktu terbit di masjid pun taupat tungku khatib. Karena bahasan tungku khatib kenang pribadi kitanya karena salah hati. Ke khatib kita pegah pun ni. Jadi ubena amal ibadah. Jangan mimpi Allah akan ridha kalau memang kita selalu ghibah. Oleh karena demikian, kemuliaan yang Allah berikan, akal dan juga syariat agama yang Allah berikan melalui Rasulullah, juga yaitu malu merupakan mutiara dan juga amal salih. Jaga mutiara tersebut, karena 4 mutiara tersebut akan hilang dengan 4 sifat keji. Yang pertama akan hilang, yaitu akal dengan marah yang berlebihan. Yang kedua akan hilang agama ataupun syariat dengan kedengkian. Yang ketiga akan hilang rasa malu dengan sifat rakus yang kita miliki. Yang keempat
akan hilang amal soleh yang kita kerjakan. Solat kita, semua ibadah kita akan hilang dengan ghibah. Saya teringat Abu almarhum Allah yarham di Paluh Gading. Ghibah takun kurung hitam, tim rumput uri hitam, cukup hitam menguka. Takun hitam kuri hitam, itu sudah ghibah. Apa urusan kita mengatakan hitam kepada orang hitam? Purutan dan nyonya. Nyoh drog hitam kagatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatakan hitam kepada orang hitam sudah termasuk upat, apalagi terpegang aib-aib yang lain. Maka hati-hati dengan sifat keji tersebut, karena dengan sifat keji tersebut akan hilang semua amalan yang kita kerjakan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga kiranya kita semua ini hamba-hamba Allah, manusia yang baik, bukan manusia tidak bersalah. Manusia yang baik bukan manusia tidak berdosa. Tapi yakinlah manusia yang baik itu adalah manusia yang selalu tobat daripada salah dan dosa. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hanatib li, beberapa saat lagi kita akan menghadap Allah. Apalagi umur kita sudah 50, sudah 60, barangkali menurut adat hanatib li taudib. Kita mohon kepada Allah dengan linangan air mata, kita mohon ampun kepada Allah. Allah moga kiranya memberi hidayah dan taufik. BBO tapote umu katanya, dang tawa Allah. Berida Allah, bersayang Allah. Walau barokan tanya bro, walau barokan tanya hanagat, tetapi ketika hendak menghadap Allah, jadilah kita hamba-hamba yang diridai oleh Allah. Oleh karena demikian, jaga mutiara tersebut dan jaga, pelihara dengan sifat 4 yang keji tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Jadi dimatikan kita dalam husnul khatimah dan dibangkitkan kita bersama Rasulullah para syuhada. InsyaAllah dengan berkat kita jaga mutiara 4 tersebut, dengan kita jauhkan sifat keji yang bisa menghilangkan mutiara tersebut. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ذكر الله